Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Untuk sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Alma, Firda, Heri, ya, hari ini kita berangkat semua ya, alhamdulillah. Selanjutnya, anak-anak, apa kalian ingat kemarin kita belajar apa? Ayo, siapa yang ingat? Lalu, apa sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik. Kemarin Ibu suruh kalian membawa apa? Ya, hari ini kita nanti ada praktek ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan cirinya. Yuk. Tujuan pembelajaran dengan melakukan percobaan untuk menguji perubahan wujud benda dengan sistematis dan penuh rasa ingin tahu, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan wujud dan sifat benda serta perubahan wujudnya dengan pemikiran logis, dengan cermat dan teliti. Nanti kita akan melakukan praktikum ya. Jadi untuk menguji seberapa besar pemahaman kalian. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengisi tabel isian kosakata dan mencari arti kata kosakata baku dan tidak baku dengan teliti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti kalian akan mengisi tabel yang sudah disediakan tadi ya. Ya nanti pokoknya lah ya. Terus dengan membaca teks dengan seksama, siswa dapat menuliskan kembali informasi penting dari bacaan dan memberikan pendapat yang logis. Nanti kalian dibagi beberapa kelompok, terus mengisi laporan observasi dari praktikum tadi. Oke. Selanjutnya, apa penyebab es menjadi cair? Siapa yang tahu? Ya betul, meleleh. Dari membeku lalu mencair, ya meleleh. Kita harus tahu dulu sifat-sifat benda. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, yang ketiga ada benda gas. Benda padat. Sifat benda padat, bentuk dan ukurannya tetap, walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Berat benda yang sejenis, misalnya dari besi. Makin besar ukurannya, makin berat benda tersebut. Namun, berat atau ringan suatu benda tidak hanya ditentukan oleh besar atau kecil benda itu. Berat benda tergantung pada jenis benda padat tersebut. Selanjutnya, benda cair. Bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk minyak goreng dalam botol berubah jika dituang ke penggorengan. Demikian pula dengan air yang dituang ke gelas. Bentuk air seperti bentuk gelas. Jadi contohnya seperti ini ya.
Bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau botol minum ini kan ada airnya. Jadi kalau airnya ditumpahkan itu mungkin hanyalah air biasa. Kalau di dalam botol jadinya yang membentuk mengisi suatu ruang. Bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Selanjutnya, benda cair mengalir ke tempat rendah. Hal ini dapat dilihat pada air selokan yang ada di rumah atau bahkan mungkin pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Ada benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Ketika ban sepeda dipompa, gas masuk ke dalamnya. Ban akan terasa padat bila gas sudah memenuhi seluruh ruangan di dalamnya. Hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Seperti ban motor itu ya, contohnya. Terus, benda gas menekan ke segala arah, seperti halnya benda cair. Benda gas juga memiliki sifat menekan ke segala arah. Bila balon yang terisi benda gas kita tusuk dengan jarum, maka benda gas akan mengalir keluar seperti halnya aliran air dalam botol yang dilubangi. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Contohnya kali ini adalah balon. Kalau kita tusuk pasti akan meledak. Selanjutnya, benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat ada udara, bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Udara merupakan benda gas yang tidak terlihat. Kita tidak dapat melihatnya meskipun udara ada di sekitar kita. Jadi kita tuh bernafas mungkin juga dengan benda gas ya, nggak terlihat. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa. Yang pertama ada membeku. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Seperti kalau kita membuat es batu ya, kan asalnya bentuknya cair, kemudian membeku di kulkas menjadi padat. Selanjutnya ada mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Seperti contoh tadi ya, pada slide pertama tadi ada anak yang bawa es, lalu dia lama-lama kemudian mencair. Setelah beberapa menit kemudian dia mencair. Oke, selanjutnya ada menguap. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Yang keempat ada mengembun. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang kelima ada menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Selanjutnya ada mengkristal. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Ibu bagi menjadi 4 kelompok.
Nanti kita ada penugasan, nanti bisa dikerjakan ya. Selanjutnya, tadi kita belajar tentang apa? Ayo, tadi kita belajar tentang apa? Ya, wujud benda dan cirinya. Terus tadi kita itu udah belajar tentang sifat-sifat benda. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Perubahan wujud benda ada membeku, menyublim, mengkristal, mengembun, menguap, mencair ya. Dan besok kita belajar tentang perubahan alam yang diakibatkan oleh manusia. Sebelum pembelajaran kita tutup pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.